Halo happy people. Selamat hari Minggu siang ya. Minggu siang tuh enaknya ngapain sih? Biasanya ngapain? Main-main ya, sama main-main. Dulu kalau nggak ada pandemi mungkin kita ke pantai atau mungkin ke rumah keluarga, ke gunung, ke tempat-tempat yang indah. Hai, akhirnya kamu datang juga. Oke teman-teman, jadi siang ini seperti yang sudah saya janjikan, kita akan ngobrol bersama The World Traveler yang akan menceritakan pengalamannya sebagai world traveler, dan juga kalian bisa tanya-tanya soal tips-tips mungkin ya. Datang Bu, terima kasih ya. Ini kita mau ngobrol sama Abul. Hai. Lama banget kita nggak ketemu ya. Terakhir kapan Iya, ya? tapi lu masih kelihatan muda banget sih. Itu ya, salah satu manfaat jadi traveler adalah bikin awet muda gitu ya. Mungkin juga seperti itu. Ini lagi di mana sih? Ampun, ini lagi di puncak. Oh, di puncak. Kedengeran nggak sih? Suaranya kurang keras loh. Baiklah, deketin aja. Ya? Kedengeran nggak? Iya. Beneran, awet muda, beneran. Mungkin karena suka jalan-jalan, terus suka nge-gym. Saya tuh suka makan. Oh, suka jadi makan harus juga? nge-gym. Banget, Oke. banget. Aduh, tapi Makanya pandemi kalau- nih ya, lagi nggak bisa kemana-mana ya. Bisa kemana-mana. Ini lagi di lockdown juga nih, soalnya kan perusahaannya itu perusahaan Inggris, dan mereka benar-benar patuh aturan. Ini udah lockdown hampir 2 bulan, nggak boleh kemana-mana, hanya sekitar kantor sama hotel saja gitu. Okay. Kita sambil minum Bu, green tea. aku juga dong, aku air putih dulu aja lah. Siap. Dong. Aku mau tahu dong, kita kan udah berapa lama ya nggak ketemu ya? 2009, ya 11 tahun ya. Waktu itu kamu masih orang mahasiswa. Betul. Ya kan? Waktu itu kuliah di mana sih? Waktu S1-nya kuliah di Bandung, di STBA, ya Pariaba Bandung. Yang dulu sama Hera itu kan? Sama iya. Hera. Ya, sama. Iya. Nah itu ketemu kita ketemu. Iya. Nah udah gitu, alhamdulillah dapat beasiswa ke Amerika dari Fulbright, Aminef, Fulbright. Itu tahun 2011. Ambil Jadi 2 apa? tahun setelah kita pulang. Saya ngambil Applied Linguistics. Cocok banget ya sama kamu ya. Nggak tahu, kedengarannya keren, cuma kalau lagi belajarnya itu yang, aduh ini belajar apaan. Cuma alhamdulillah akhirnya lolos. Dulu waktu di Melaka itu kan kita baru pertama kalinya keluar negeri. Kalau aku sih, aku sama si Yogi itu baru pertama kali keluar negeri. Ya kamu juga? Sama, sebenarnya itu kan sama Hera itu kita ke Singapura, dari Singapura terus ke Malaysia terus ke Thailand gitu. Tetapi itu emang benar-benar pertama keluar negeri banget, 2009 itu. Terus kamu juga cerita dengan bangganya, aku tuh dapat tiket yang paling murah gitu. Waktu itu pakai AirAsia kan ya? AirAsia, jadi pas waktu itu sebenarnya ke Batam dulu. Biar tahu Batam kayak gimana. Dari Batam terus pakai ferry ke Singapura, dari Singapura pakai bis ke Malaysia, nah dari Malaysia pesawat lagi ke Bangkok gitu. Seru banget. Apalagi pertama gitu keluar negeri itu benar-benar deg-degan, excited, campur aduk lah. Oh kayak gini ya luar negeri. Aku tuh masih inget ya waktu itu kamu cerita, kalau mana ya? Kalau Malaysia tuh belum kerasa luar negeri. Kalau Singapura tuh udah kerasa luar negeri. Gitu kamu bilang. Betul. Iya benar. Soalnya kan Singapura itu beda banget ya sama Indonesia lah, Indonesia sama Malaysia. Karena kan banyak banget tuh skyscrapers-nya itu banyak banget. Kalau Malaysia ya itu apalagi di Malaka kan kayak Indonesia. Ini Indonesia. Terus kamu kuliah di Amerika, ya kan? Itu di negara bagian mana? California. Berapa tahun? California.
kerja pas waktu itu agak molor sedikit, jadi 2 tahun setengah. Cuma alhamdulillah dapat kerja juga di sana hampir 1 tahun. Jadi di sana kurang lebih 4 tahun lah. Dan 4 itu tahun pun ya. sangat ya karena dikasih kesempatan untuk bisa bekerja juga setelah lulus. Karena kan biasanya kalau beasiswa itu setelah lulus harus langsung balik ke Indonesia kan. Nah kalau ini saya coba ngelobi dari Fulbright-nya dan mereka ngasih izin untuk kerja di sana. Jadi yang yes, itu udah lulus bisa langsung kerja gitu. Itu kamu apply baru sekali apa udah sering gitu? Sudah sering apply gitu? Pas waktu Fulbright itu sebenarnya, pas waktu Fulbright itu diajakin sama Hera kan. Oh gitu. Hera yang ngajakin, Bu, katanya ayo kita coba-coba, ayolah gitu. Itu baru pertama sebenarnya. Dan pas waktu itu pun saya lagi di Istanbul, pas waktu mau interview untuk beasiswa Fulbright itu, saya masih nerima beasiswa di Istanbul di Turki. Pas waktu interview, saya jadi misalkan interviewnya itu hari Rabu, saya hari Jumatnya itu ujian di Istanbul. Hari gitu. Jumat dua hari ke depannya itu. Ini saya bilang ke pihak Fulbright, Aminat, bisa nggak lewat Skype aja karena saya masih harus ujian di sini. Nggak bisa, kalau nggak bisa ujian, nggak bisa interview di sini di Jakarta, berarti kita akan menghapus nama kamu dari kandidat, gitu kan. Oh. Jadi nggak bisa. Iya, nah pas waktu itu udah tinggal ujian nih di Istanbul. Akhirnya saya coba ngelobi, bisa nggak ujiannya maju gitu, nggak hari Jumat, tapi hari Senin gitu. The power of Abul. Akhirnya bisa itu. Ya udah, nanti ujiannya hari Senin gitu kan. Oke, jadi hari Senin pagi jam 9 jam 9 aku ujian, jam 2-nya pulang langsung ke Indonesia. Oh. Itu tiket kan tadinya mau hari Minggu kan, karena ujian hari Jumat. Udah gitu udahlah bisa jalan-jalan dulu sebentar gitu, karena tiketnya hari Minggu dimajuin semuanya gitu. Yes. Nah pas waktu interview hari Rabu, Abu pulang hari Rabu jam 2 malam nyampe Indonesia. Aku tuh ngikutin banget Instagrammu, Facebook, dan ini sekarang kan kamu lagi YouTube ya. Teman-teman yang udah bergabung, silakan kalau pengen tahu ya gimana seorang the world traveler untuk kehidupannya seperti apa. Mungkin kalian juga pengen tips-tipsnya, silakan bisa subscribe. Apa sih YouTube kamu? Abul Garut. Abul Garut, iya betul. Itu juga ada tips cara mendapatkan beasiswa Fulbright. Dan itu bukan hanya Abul aja, tapi juga ada 5 teman Fulbright lain gitu di sana, sharing juga informasi. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Jadi udah benar-benar ke 51 negara ya? Itu bukan negara bagian toh? Bukan. Kalau negara bagian Amerika itu 33. Karena kan pas waktu di Amerika itu, kalau Abul balik ke Indonesia selama summer itu kan 3 bulan tuh liburnya, lumayan. Jadi kalau pulang ke Indonesia itu nggak dikasih duit bulanan dari Fulbright-nya. Oh, iya. Jadi kalau misalkan mau dapat duit bulanan, ya harus stay di Amerika gitu. Ya udah, mending stay di Amerika sambil jalan-jalan. Aduh, enak banget sih, ya Allah. Tapi kalau Fulbright itu apa ya? Memanjakan banget lah, memanjakan penerimanya gitu. Dan 1 tahun saya dapat itu bukan jalan-jalan sih, lebih ke simulasi pemilu di Amerika Serikat. Itu semuanya di cover, dari mulai hotel bintang 5 selama seminggu, pesawat PP segala macamnya, makan, udahlah pokoknya enak banget lah kalau Fulbright. jadi promosi Fulbright. Tapi beneran kalau udah Fulbright itu biasa. Terus habis kuliah, habis selesai di Amerika, terus kamu ngapain? Nah kan habis kuliah itu saya dapat kerja di Amerika ini selama kurang lebih 2 tahun lah. Dan itu harus balik karena kata mereka, kamu udah selesai nih kuliahnya, ini juga kerjanya udah selesai, kamu harus balik ke Indonesia gitu kan. Akhirnya ya udah pulang ke Indonesia kerjasama sama perusahaan yang ada di Turki. Akhirnya saya dikirim ke Turki lagi, ke Istanbul lagi selama hampir kurang lebih 2 tahun. Di kerjanya di sektor apa tuh?
Saya kerja lebih ke pendidikan, cuma lebih ke minyak dan gas. Migas. Seperti Sampai itu. sekarang. Kalau sekarang di mana sih? Sampai sekarang. Sekarang itu ya bolak-balik Turki Indonesia sebenarnya. Karena perusahaannya kan masih ada kerjasama antara yang di Inggris, Turki, sama di Indonesia. Jadi enaknya di perusahaan saya yang sekarang ini dikasih tiket gratis untuk ke Turki. Nah, kalau di Turki itu kan tengah-tengah di tengah lah istilahnya. Jadi enak mau ke Eropa, enak mau ke Asia, enak. Apalagi ke Eropa juga murah tiketnya. Kayak misalkan dari Turki, dari Istanbul ke Jerman, itu PP-nya cuma bisa 800.000 ke Jerman. Wow. Nah, kalau dari Eropa, susah banget karena kan ada budget airline kayak AirAsia gitu kan, kayak Lion Air. Apalagi kan penerbangannya juga nggak lama, paling 2,5 jam lah ke Berlin itu. Nah, kalau dari Eropa itu gampang banget karena banyak bis dan bisnya pun nyaman, nggak kayak di kita. Enak lah kalau dari Eropa. Jadi kalau dapat Schengen di Eropanya, kita punya waktu banyak, misalkan 3 minggu itu bisa keliling-keliling kemana-mana. Wow. Kita pikirnya Eropa mahal, ini itu. Untuk kan bisa diakalin tuh, kayak misalkan makan kalau kita nggak terus-terusan di restoran mewah gitu kan, bisa juga kita ngirit bawa aja kayak misalkan abon dari Indonesia kan, bisa ngirit juga. Atau kalau saya sih senang sama Quaker Oat. Nah, saya biasanya bawa Quaker Oat, jadi pagi-pagi itu makan Quaker Oat sama telur rebus sama abon, itu udah cukup. Nanti siangnya baru misalkan makan pizza atau misalkan makan apa di restoran yang murah-murah lah, nggak mahal gitu. Jadi bisa budgetnya nggak terlalu bengkak. Begitu. How to survive ya? Gimana caranya survive gitu ya? Karena kan untuk jalan-jalan itu apa ya? Nggak mah. Kalau prinsip Abu itu kalau jalan-jalan nggak mau sampai menghabiskan duit banyak. Iya. Mana jalan-jalannya ya? Sayang banget kan bisa lihat. Gimana? Jadi 51 negara, terus mana aja sih bisa disebutin nggak? Bentar. Kalau Asia Tenggara udah hampir udah semua kecuali Laos. Laos belum pernah. Nah itu kemarin itu udah mau pergi banget, cuma gara-gara satu dan lain hal akhirnya nggak jadi. Yang belum pernah itu Afrika belum pernah sama sekali. Australia juga belum pernah. Kebanyakan pengen banget. Saya pengen ke Kenya, pengen ke Angola, pengen ke Maroko, Mesir, pengen banget. Cuma karena belum sempat, harus nabung juga karena jauh dari Istanbul. Saya biasanya ngebidik yang dekat sama Istanbul nih, mana aja. Kalau Eropa gitu kan itu dekat banget sama Istanbul. Bisa pakai bis malah. Ke Bulgaria kan cuma 5 jam dari Istanbul pakai bis. Pokoknya kalau dari Islam itu gampang kemana-mana gitu. Kebanyakan Eropa sih. Asia, India, apa lagi ya? Sri Lanka, India, Nepal. Terus Asia Tenggara udah, kecuali Laos. Asia Timur, Jepang, Korea, Taiwan. Aduh, mantep banget lah itu. Opa-opa. Cina enggak? Cina belum. Karena kan si Cina itu dia punya harus visa, dan visanya pun benar-benar agak susah gitu dapetinnya, katanya. Jadi kemarin kalau Jepang apa sih? Kayaknya mau cerita tentang Jepang ya. Jepang itu, aduh, luar biasa lah orang-orangnya. Pemalu, cuma mereka itu sangat helpful banget. Mereka itu malu karena apa ya? Mungkin takut untuk ngomong bahasa Inggris, gitu kan. Dan ya kayak gitulah. Kalau misalkan ditanya itu, mereka malu-malu tapi berusaha sekuat tenaga untuk menolong kita. Kalau Jepang sih kayak gitu. Baik gitu ya orangnya ya. Ya, terus kayak misalkan mereka itu kan kayak Harajuku gitu kan. Iya. Kan kayak pagi-pagi pakai kostum Naruto, Sailor Moon apalah gitu kan, atau Sensei ya. Nanti mereka sore-sore itu pakai baju-baju tradisionalnya. Itu yang benar-benar wow. Anak-anak mudanya itu benar-benar bisa melestarikan budaya mereka gitu. Meskipun mereka udah modern, tapi mereka tidak meninggalkan budaya tradisionalnya. Itu sih yang saya lihat di Jepang.
Itu Asia. Terus Amerika udah, Eropa Am- semuanya udah ya. Eropa hampir semua kecuali Norwegia belum, karena itu mahal banget. Yang belum itu Norwegia, Finlandia yang belum itu. Terus Latvia, Estonia, Lituania, nah itu sih yang belum. Yang lain-lainnya Itu udah. aku penasaran banget. Kamu dalam rangka memang apa ya, dapat kesempatan dari kantor kamu atau kamu memang saving uang buat jalan-jalan? Nah dulu itu kan pas waktu di Istanbul itu kan kerja, benar-benar Oh kerja iya di iya, iya. Istanbul. Oh, Nah, pas waktu ada liburan, misalkan 2 minggu, karena aksesnya mudah, jadi saya keliling aja pakai bis juga bisa sebenarnya. Kayak misalkan ke Yunani juga kan bisa, cuma 4 jam ke Yunani pakai bis. jadi seneng Jadi banget dia bisa di Turki ya. Di Turki itu terus tuh udah itu bisa. tengah-tengah, itu tengah-tengah enak. Jadi bisa kemana-mana, bisa ke Iran, ke Armenia, bisa ke Georgia, ke Eropanya juga bisa. Enak lah kalau di Turki itu. Mm, 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 mm. Ah, itu jadi pas waktu ke Eropa itu pernah sih acara acara apa namanya Youth Embassy gitu. Itu Hmm. disponsori sama kedutaan Indonesia di Amerika pas waktu itu. Jadi dikasih tiketnya, dikasih uang dan segala macamnya. Dan dari sana itu kan ada sisa tuh pakai sedikit jalan-jalan. Tapi juga kan harus ada apa proposal, laporan pertanggungjawaban kan. Jadi saya juga harus nulis nulis laporannya gitu. Setelah saya selesai, itu seminggu kalau nggak salah di Yunani, saya ngasih laporannya ke pihak embassy, ada sisa jalan-jalan sekitar 5 hari, akhirnya ke Macedonia, ke Albania, yang gitu-gitulah ke Bosnia. Hmm. Terus kalau Nah, kamu ke luar negeri itu ketemu sama teman udah kenal apa gimana sih? Aku lihat di YouTube kamu ada beberapa teman yang selalu bersama kamu gitu. Itu emang ya, sebelumnya udah kenal apa gimana? ada yang udah kenal, ada yang baru kenal, kayak misalkan pas waktu ikutan seminar, baru kenal di seminar Gitu. itu, gitu. Akhirnya kita, karena sama-sama orang luar Yunani, akhirnya ya udah kita jalan-jalan aja yuk, ayo. Jadi kita Iya 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 sih juga bikin ya. plan bareng. Itulah salah satu Hmm. manfaat traveling. Iya, Kita bikin benar-benar jaringan juga ya. betul. Terus sekarang gimana? Aku Gimana? di Jogja, aku di Jogja. Jogja dulu pernah. Pokoknya kemarin tuh ke Jogja, Bu, atau 6 bulan yang lalu kalau nggak salah ke Jogja. Oh iya? 6-7 bulan lalu lah ke Jogja. Iya, sama teman juga itu dari Belanda kalau nggak salah. Oh gitu. Oh nggak kabar-kabari ya. Tapi Terus kan di Facebook gimana gimana? iya aku ngeliat-liat aja, Abul traveling terus, keren Tapi sebetulnya dia tuh kerjanya di mana sih? Aku tuh penasaran gitu. Apakah kalau lihat di YouTube kamu kan kamu kayak reporter Trans TV ya atau Net TV gitu. Aduh aduh. Bagus banget. Eh, Iya, jadi aku tuh mengidentifikasi Abul ini sebagai apa ya? Apakah dia tuh reporter ataukah sebagai pengajar ataukah sebagai apa gitu? Apakah pengajar juga ya? pengajar minyak minyak dan gas. Pengajar seperti itulah. Iya. Hmm. Jadi sebetulnya kamu waktu kecil tuh udah pengen jadi apa tuh pelancong, jadi world travel gitu nggak sih? Waktu mungkin SMA atau dari kecil pengen keliling dunia gitu apa enggak? Enggak sama sekali. Dulu Enggak itu sama sekali. pengen jadi guru dulu itu. Sekarang pun sih guru, sekarang pun kan mengajar. Cuma dulu itu, karena kan orang tua dua-duanya itu mengajar. Makanya senang gitu lihat meriksa hasil ujian, hasil ulangan gitu kan. Kayaknya aduh, pengen juga nih kayak jadi guru. Iya. Dulu pernah, dulu juga pernah pengen jadi guru, pernah pengen jadi pilot. Mungkin dari sana sih, karena pas waktu lihat kayaknya pilot keren gitu kan. Tapi sempat jadi flight attendant kan ya? Pernah sih ya jadi flight attendant pernah. Itu pun nggak lama sih. Berapa lama itu? Ya seperti. Nggak lama, kurang dari setahun. Karena kan harus ke Amerika itu. Iya. Keren banget sih kamu. Gitu.
beneran awet muda loh. Aduh, Enggak, aku ngomonginnya berkali-kali. tapi Dia- masih jomblo atau gimana nih? Iya. mudah-mudahan tahun Amin. mudah-mudahan tahun ini sudah ada yang pacar sebenarnya dan Iya, sudah aku mulai lihat beberapa kali. kita. Ya, berarti ini ya Baik, teman-teman ya. Teman-teman yang mungkin nanti nonton IGTV atau mungkin di channel YouTube aku, jadi ternyata dia sudah ada pasangan ya. Jadi sudah menutup kemungkinan teman-teman untuk mendekati dia. Gawat. Aduh, sayang banget. Kan besok kalau udah punya keluarga ya, harapan kamu pengen ngajak mereka traveling gitu nggak sih? Pengen banget. Jadi emang kalau nanti cita-citanya nih, kalau udah punya anak, pengen jadi pilot. Biarin dia jadi pilot gitu. Kalau bisa, kita nggak bisa maksain karena seorang kan pengen jadi apa. Cuma kalau bisa sih, kalau nggak jadi pilot, kerja di minyak dan gas lah gitu. Karena kayaknya kerja di perminyakan itu untuk masa depan kayaknya bisa cerah lah gitu. Ya, susah pengalaman ayahnya. Abu sih sekarang karena apa ya, kontraktor juga dan selesai ini kan udah hampir 4 tahun nih kontraknya dan selesai Maret 2021. Kalau misalkan tidak diperpanjang, kayaknya balik lagi ke Turki gitu rencananya. Jadi yang benar-benar stay di sana, stay di Turki. Seperti itu. Kalau tidak diperpanjang. Iya, kita penasaran sih dari semua negara yang pernah kamu kunjungi nih. Setiap negara pasti punya keunikannya masing-masing ya. Betul, tapi sebutin dong 5 negara paling kamu suka. 5 negara. Waduh, susah banget ini. Susah ya? Udah pasti Amerika. Seneng banget sama Amerika. Amerika itu benar-benar waduh mantap, luar biasa lah. Amerika. Apanya dong? Kalau Amerika apanya dong yang kamu paling suka? Mungkin orang-orang ngiranya Amerika itu negara yang rasis gitu ya. Padahal nggak terlalu juga sih. Apalagi kalau misalkan di negara bagian California. Saya kan sekolah di California. Di sana kan lebih ke melting pot ya. Banyak orang-orang Asia, banyak orang-orang Afrika, dari Meksiko segala macamnya. Jadi mereka lebih toleran sebenarnya. Kayak misalkan New York, California. Jadi jarang sih melihat tindakan rasisme gitu kan dari penduduknya. Sebentar ya. Apaan? Bentar, kayaknya ada laundry. Ya kan di hotel. Jadi pemirsa ini Ya, kasih. agenda kita ini ya apa? Di rumah aja, ya begitulah keadaan di rumah aja. Ya seperti itu. Jadi enggak, karena kan ini dari kantor semua dibayarin. Oh gitu. Oke, Amerika. Iya. Amerika, udah itu nomor 1 ya, Amerika. Kedua, pastinya Turki. Aduh, bagus banget. Pernah ke Turki nggak sih? Pernah ke Istanbul belum? Belum. Bagus banget. Pernah ini naik sajadahnya aja. Mudah secepatnya. Amin. Pokoknya siapapun yang ingin ke Istanbul. Jadi Turki yang paling apanya yang paling kamu suka? Turki itu sebenarnya hampir semuanya sih. Pertama dari segi budaya juga nggak terlalu beda karena kan saya Muslim. Turki juga kan negara Muslim, mayoritasnya Muslim. Jadi tidak susah untuk adaptasi dengan orang-orangnya. Kedua, makanannya juga cocok, nggak apa ya. Jadi pedasnya ada. Inilah di sana itu kan makanannya enak-enak, kayak misalkan kebab. Masuklah gitu ke lidah. Udah gitu pemandangan itu luar biasa banget, bagus banget di sana itu. Kayak misalkan tradisional kayak Hagia Sophia gitu kan, masjid birunya. Terus misalkan museum-museumnya itu kan museum nabi-nabi kan di sana kan, dibanding di Arab sebenarnya lebih banyak di Turki. Yeah. Dan di sana juga modernnya pun banyak gitu. Kayak misalkan gedung-gedung pencakar langitnya pun banyak di sana itu. Jadi modern sama tradisionalnya nyatunya, ngeblendnya itu sempurna sekali lah. Pokoknya luar biasa. Kalau udah ngomongin Turki itu bener-bener udah, wah kayaknya itu negara kedua lah. Ketiga.
Aduh, ketiga. Kayaknya Belanda deh. Kalau ketiga itu Belanda. Belanda itu karena banyak restoran Indonesia. Karena banyak apa? Restoran Indonesia. Oh gitu. Jadi makanan tuh penting banget ya, bikin kamu merasa nyaman gitu ya. Iya, iya banget, banget, banget makanan itu. Karena di Belanda itu kota kecil aja itu restoran Indonesia itu 4. Di kota-kota yang kecil banget itu ada restoran Indonesia 4. Dan itu benar-benar hampir hampir otentik meskipun nggak sama kayak di kita si makanannya. Cuma enak, masih enak gitu. Kalau di Amerika kan ini restoran Indonesia cuma rasanya kemana-mana gitu. Kalau di Amerika itu, kalau di Belanda, kalau di Belanda itu hampir menyerupai makanan emang di kita gitu. Bumbu-bumbunya Biasanya juga. kalau orang ke Belanda biasanya cerita yang paling kamu suka apa? Alamnya, kemudian bangunan-bangunan di sana gitu. Kalau Abul makanannya. Ini baru-baru sekali aku dengar. Tapi emang bangunan. Soalnya kalau di Eropa itu kan hampir sama. Kayak misalkan sekarang Berlin, terus Amsterdam, terus Belgia gitu, Austria itu hampir hampir mirip kayak gitu bangunan-bangunannya. Kayak Budapest, terus misalkan Prague, ya kayak gitu-gitu juga gitu. Jadi yang, ya, ini kok kayak di sini ya, ini kok kayak di sini ya. Jadi enggak apa ya, enggak terlalu spesial sebenarnya. Itu bagi ini ya Cuma teman-teman ya, bagi yang lihat ya, jadi Abdul ini udah karena terlalu sering mondar-mandir keluar negeri, jadinya biasa aja gitu. Yang dilihat malah makanannya. kalau Istanbul itu kan Eropa ya, maksudnya bagian Eropa kan. Dan itu ya kayak di Eropa aja. Maksudnya kayak di negara-negara Eropa yang lainnya juga kayak gitu. Kalau karena saya udah lama di Istanbul, jadi yang oh ya kayak gini, oh ya ini kayak Istanbul lah kayak gini, jadi nggak terlalu spesial juga. Kayak misalnya di Vietnam atau misalkan Manila di Filipina, kayak Jakarta, jadi nggak spesial. Iya. Ini apa? Ya udah, kayaknya kamu perlu ke Afrika aja deh ya, atau yang Itu tuh, beda iya gitu. benar-benar saya ke Angola, ke Kenya. Oke, 3 ya, 3. Terus 4 negara mana lagi? Hmm, itu apa ya? India kayaknya. India. Iya. Serius. Eh, India gimana ya? Oh sorry, iya Makanannya lagi. India sih. Kenapa? Makanannya lagi kamu bilang. Nah, pokoknya saya itu kalau misalkan makanan hampir semua negara hampir suka. Dan di India itu kan karena saya orang Indonesia terbiasa makan makanan di pinggir jalan. India itu kan makanannya bener-bener pakai tangan kan. Wah, Seneng coba banget ya. makan makanan yang penuh debu pun coba di India itu. Itu lebih menantang aja dari India. Ini ya Makanan berani kan? lagi ya. Kenapa? Makanan lagi ya. Terus sama ini sih sama apa pembakaran mayat itu kan. Jadi buat Abu kan itu hal yang baru. Pas waktu lihat itu yang wow, ternyata seperti ini toh. Apa namanya upacara pembakaran mayatnya itu gitu. Dan itu lumayan apa ya? Tidak terlupakan lah. Masih teringat sampai sekarang. Sebelum ke negara yang kelima, aku tanya dulu ya. Kamu tuh biasanya merencanakan dulu nggak sih, misalnya tahun depan aku mau ke India, misalnya gitu. Atau kayaknya aku feelingnya nih pengen banget nih ke India. Atau gimana sih cara menentukan mau kemananya gitu? Iya biasanya sih seperti itu. Biasanya sih kalau misalkan sama teman itu 2 bulan sebelumnya lah merencanakan. Karena kan harus hotelnya juga, terus harus kemana-mananya, terus apakah perlu sewa mobil atau enggak. Cuma kalau sendiri kayaknya 2 minggu sebelumnya juga. Kalau ada merencanakan 2 minggu sebelumnya juga masih oke sih. Tapi biasanya sama temen atau sendiri? Kalau ke Eropa, lebih sering kayaknya 25% sama teman, 75% sendiri kayaknya. Lebih Ya. enak yang mana? Cuma kalaupun sendiri biasanya ketemu sama teman. Kayak misalkan gitu. saya ke Berlin. Oh iya. Saya ke Berlin. Di Berlin kan banyak banget teman di sana. Jadi kita ketemuan ya, ayo misalkan saya nginep ya, oke. Jadi meskipun sendiri jalan-jalannya, cuma biasanya ketemu teman juga. Gitu kayak misalkan di Bangkok.
banyak teman kan, ketemuan di Bangkok. Itu sih. Jadi benar sendiri. Oh gitu ya. Jadi enaknya punya teman kayak gitu ya. Iya, nah itu jadi emang silaturahmi itu manfaatnya itu bisa bisa jalan-jalan, tidak banyak mengeluarkan uang. Iya benar, itu salah satu tips juga ya, biar Betul, bisa minim budget. betul. Terus Pokoknya yang kelima silaturahmi. nih, Nah, yang kelima tadi udah Amerika, terus mana tadi? di Amerika, Turki, Turki, India, Turki, India, Amsterdam, Belanda, Belanda. satu lagi? Ayo, mana? Apa ya? Bentar. Mungkin Kamu nggak satu nyebut lagi. tadi yang kita chat itu, kamu bilang Iran. kenapa nggak disebutin? Oh, itu Iran. Tadinya yang keempat itu mau Iran sebenarnya. Yang keempat itu mau Iran. Eh, nah, banyak sih sebenarnya si negara-negara yang disuka itu. Jadi bingung ini yang mana dulu nih? Yang mana dulu nih. Iran, iya. Iran itu kalau menurut Abu sih orang-orangnya. Kalau tempatnya boleh dikatakan biasa. Jadi kalau dibanding Turki masih jauh lah. Dari segi tata kotanya, dari segi kebersihannya, dari segi hampir segala macamnya itu masih jauh dibanding Turki. Cuma lebih ke orang-orangnya. Orang-orang Iran itu benar-benar luar biasa ramahnya, penolong banget. Kayak misalkan di tengah jalan, kalau kita lagi kebingungan mau kemana, pasti ada orang, can I help you gitu. Jadi mau cewek mau cowok juga mereka nggak canggung gitu untuk ngasih pertolongan ke kita gitu. Kalau di Iran itu luar biasa lah pokoknya di sana. Terus, Iya. gimana? Terusin dulu tentang Iran. Terusin dulu dong. Terus pas waktu mau masuk imigrasi kita kan visa on arrival tuh VOA. Itu ramah banget pegawainya itu. Ya udah bener-bener apa ya? Ramah lah. Jadi nggak kayak di kita kan, nggak kayak di negara-negara lain lah. Kalau misalkan di imigrasi kan mereka tuh yang bener-bener kayaknya menakutkan gitu kan, image si imigrasi, kantor imigrasi itu. Kalau ini enggak. Pas waktu di airport kita pengen ngajuin visa dengan senyum ramahnya, dengan pokoknya mantap Iya. lah. Cuma kalau misalkan nanti hangat gitu ya suasananya ya. hangat banget. Cuma nanti kalau misalkan pas waktu di imigrasi mau masuk Iran ditanya misalkan kayak gini, Sunni atau Syiah gitu kan, karena kan mereka Syiah kan, kebanyakan kan kita di Indonesia Sunni kan, jadi jangan sampai kaget karena itu emang agak lumrah kalau di Iran ditanya seperti itu. Dulu juga pas waktu nanya ke Abul kan, kamu Syiah atau Sunni, kan kaget tuh, waduh mau apa nih gitu. Apalagi kan itu Iran itu kan terkena yang kalau di luar itu kayak gimana gitu kan. Saya bilang saya Sunni gitu kan. Oh, oke, welcome. Dia bilang kayak gitu. Jadi pas waktu mereka tahu Abu Sunni pun kita nggak peduli kamu itu mau Syiah, mau Sunni, mau apa namanya, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, terserah. Kami menerima semua latar belakang agama gitu kan. Yang kami pengen tahu itu apakah Syiah atau Sunni. Jadi kami supaya bisa mendata berapa orang Syiah yang masuk ke kita, karena kan mereka itu pusat Syiah. Iya. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir ketika ditanya Syiah atau Sunni di bandara gitu. Karena mereka itu nanya cuma mendata saja. Gitu. Itu luar biasa. Gitu. Jadi kan kalau orang dengar Iran tuh kan pastinya, aduh Iran tuh kayaknya yang Syiah gitu kan, yang sebenarnya sih nggak masalah juga kan. Enggak. Sama sekali tidak. Justru kamu mendapatkan sensasi keramahan mereka gitu kan, suasana hangat. Iya. Betul. Jadi kayaknya mereka itu ingin memperlihatkan ke kita bahwa kami itu tidak seperti yang kalian kira di TV gitu. Kalau di TV kan benar-benar kayaknya Iranian itu atau orang-orang Iran itu yang keras gitu kan, yang hobi perang, kemudian juga gitu. Itu kontradiksi banget. Sangat kontradiksi. Iya. Terus sekarang kamu udah main YouTube nih ya. Tapi aku lihat video-videonya masih belum, yang Eropa juga belum muncul kan, masih Turki kan yang keluar. Betul. Ya, jadi kemarin itu karena baru. jadi itu
baru kemarin-kemarin aja. Karena sebelumnya masih sangat gaptek. Tapi bagus banget loh, aku acukin jempol, bener. Dari sisi pilihan lagu, terus cara kamu untuk membuat suara back soundnya itu keren banget, kayak profesional lah. Waduh. Tapi kalau sekarang kan belajar juga kayak misalkan gimana sih cara mixing suara dubbing sama musiknya gitu. Masih banyak belajar karena masih banyak yang ngasih komentar juga. Saya misalkan suaranya terlalu kecil, suaranya terlalu keras gitu kan, atau misalkan gambarnya nggak terlalu. Iya betul. Sebenarnya saya masih baru dan kameranya pun masih kamera yang jadul, belum kamera canggih gitu. Tapi ya ini just for fun sih YouTube ini, daripada nggak ada kerjaan, dan mudah-mudahan kan memberikan useful information gitu buat orang lain. Jadi ya, mudah. Aku dong bagi tips dong biar teman-teman mungkin yang lihat kita di IGTV atau mungkin nanti aku share di mana gitu, biar apa ya yang bisa kita persiapkan kalau kita tuh mau jadi seorang world traveler gitu. Apakah harus punya duit banyak? Apakah harus mengikuti jejakmu dapat beasiswa gitu? Ya, dapat beasiswa itu. Jadi kalau apa ya, world traveler, karena saya itu kalau misalkan ke luar negeri itu tidak banyak mengeluarkan uang. Pertama, silaturahmi, mungkin tipsnya pertama silaturahmi harus dijaga. Itu aja sih. Jadi kayak misalkan kita mahasiswa nih, terus kita jalan-jalan ke Belanda, kan ada tuh PPI Belanda gitu kan. Nanti kita bisa kontak-kontak mereka. Nanti kita juga bisa, ada nggak nih penginapan yang murah gitu kan, minta informasi ke mereka. Pokoknya silaturahmi harus tetap terjaga. Kedua, mungkin bergantung ke apa ya, gaya hidup sebenarnya. Kalau saya kan gaya hidupnya bisa makan di pinggir jalan, bisa makan emperan, dan lebih menyenangkan gitu dibanding makan di restoran gitu. Jadi kayak misalkan untuk menginap pun nggak tinggal di hotel yang gimana gitu. Kalau selama saya bisa tidur, dan saya bisa tidur dimanapun, itu jadi. Paling kamu inget bisa tidur di tempat yang kayak apa, Gul? Paling berkesan. Pernah tidur di mana gitu? Oke. Mungkin di Hong Kong sih. Aduh, itu kerasa kena tipu juga. Jadi itu kan di salah satu aplikasi paling populer lah di negara kita itu kan ada tuh hotel apa untuk booking hotel kan. Di sana ratingnya 8,6 kalau tidak salah dari 10. Itu kan tinggi tuh. Ya. Reviewnya pun bagus-bagus. Dan pas waktu itu saya bawa kakak perempuan kan ke sana ke Hong Kong itu. Pertama, aksesnya itu susah sekali. Ini di mana? Ini di mana sih? Kita udah nyari sana, nyari sini, nggak ada. Ternyata si kamarnya pun itu luar biasa. Apa ya? Itu kayak WC, itu kayak toilet dijadiin kamar sebenarnya. Aduh, ampun sih kalau sendiri masih oke lah. Kalau sendiri masih oke, masih bisa nerima. Ini kan sama kakak bagi perempuan. Biasanya kan kalau perempuan itu bukan pilih-pilih, cuma kan mereka itu lebih masalah personal hygiene-nya sendiri lebih tinggi ya untuk kebersihannya gitu kan. Kalau kita sih udah merem aja gitu kan. Kalau perempuan kan nggak bisa gitu. Pas waktu itu saya kebetulan sama kakak gitu kan. Dia yang waduh mencak. Ini gimana sih beli kamarnya kayak gini? Nggak tahu soalnya di aplikasinya bagus. Aduh, itu sih mungkin yang tidak pernah terlupakan itu yang di Hong Kong itu sampai sekarang. Kalau misalkan kita berapa hari di situ? Jadi berapa hari tidur di situ? Awalnya itu kita udah booking 3 hari. Cuma gara-gara emang situasinya seperti itu, akhirnya cuma semalam. Tapi kita udah bayar, kelewat bayar kan. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Udah aja, pokoknya hati-hati aja. Jadi kalau misalkan kita mau ke luar negeri gitu ya, terus kita pakai agen-agen gitu ya, mau cari tempat penginapan gitu, harus gimana sih? Kamu kan udah punya pengalaman seperti itu. Kalau agen saya jarang sekali menggunakan agen sih. Bahkan belum pernah kayaknya pakai agen gitu. Ya. Lebih sendiri aja. Jadi harus banyak
apa ya, persiapan lah setidaknya 2 minggu sebelumnya, dari mulai hotel gitu kan. Terus di sana itu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apalagi kayak misalkan di Eropa kan banyak ya, kalau misalkan melanggar sesuatu kan kita bisa kena hukuman segala macamnya. Jadi enggak sih, lebih ke persiapan, kurang lebih 2 minggu mempersiapkan segala macamnya gitu. Saya nggak Biar pernah nggak pakai agen dibohongin soalnya. gimana? Biar nggak kena bohong hotel, kamu tadi dapat hotel kayak Paila tadi. Nah, itu setelah ratusan kali booking itu baru pertama itu yang gitu. yang meleset itu yang di Hong Kong itu. Tapi yang lain-lainnya sih oke. Kalau misalkan dia bagus ya bagus, kalau misalkan dia biasa aja ya biasa aja gitu. Cuman di Hong Kong ini yang benar-benar aduh. Habis Luar itu mau biasa. kemana lagi, Mbak Bul? Habis pandemi ini misalnya ada kesempatan dikasih kesempatan sama Allah, pengennya kemana? Nah, kemarin itu kan waktu April, sebelum lockdown nih, sebelum di Turkinya lockdown. Kemarin kan tanggal 1 April itu harusnya ke Istanbul, balik ke Istanbul. Cuma karena Turki tutup border, akhirnya nggak bisa pergi kan. Nah, kemarin itu waktu April itu karena saya punya waktu sebulan balik ke Istanbul, di sana juga libur 1 bulan. Tadinya udah booking tiket mau ke Lithuania, Estonia sama Latvia. Itu kan belum pernah tuh yang 3 itu. Sama mau ke Finland juga karena 4 negara itu belum pernah di Eropa. Jadi supaya hatam, istilahnya Eropa hatam. Cuma ya itu karena kemarin di Turkinya tutup karena semua akses kan dari Turki kan kalau Abul. Jadi penerbangannya dari Turki kan Turki tutup, nggak bisa ke sana. Mungkin 4 negara itu. Karena rencana pulang ke Turki itu setelah Turki buka. Turki kan buka buat Jakarta itu kalau nggak salah akhir Juni lah. Cuma mungkin rencananya Abul ke sana September. Ke Turki dulu, dari Turki baru ke 4 negara itu, Finlandia, Estonia, Lithuania, sama Latvia, rencananya. Seperti itu. Kamu nggak pengen bikin buku gitu, panduan keliling dunia? Nggak tahu ini, pengen sih, cuma kayaknya saya bukan penulis yang handal. Bikin YouTube dulu aja Jauh ini ya. sih cuma Selesaiin YouTube-nya YouTube dulu dulu aja, aja karena ya, kelarin dulu. lebih ke cuma ambil gambar, nambah-nambahin dikit gitu kan. Kalau buku kan kayaknya takes time gitu. Harus edit, harus ini, harus itu. Jadi Kalau YouTube jalan-jalan, dulu. kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu, lebih enak sebetulnya sambil bikin rekaman video gitu, habis dari turun dari pesawat terus, hai guys, aku udah sampai di negeri apa gitu, atau nggak usah ya nggak usah bikin video kayak gitu. Menurut kamu lebih enak yang mana? Lebih nyaman yang mana? Sebenarnya Atau sih yang lebih mana? nyaman. Sebenarnya sih lebih nyaman tidak merekam apapun. Jadi kalau tidak merekam apapun, kita benar-benar bisa fokus gitu kan. Jadi bisa benar-benar bisa menikmati. Jadi biasanya Abel itu bikin video itu kalau udah pernah ke negara itu. Oh gitu. Ya kayak misalnya Istanbul kan udah karena udah tinggal di sana, sering ke Istanbul, udah lebih dari 10 kali ke Istanbul. Jadi kalau baru pertama mending jangan ngerekam apapun gitu. Iya. Biar mati dulu, serap dulu gitu segala macam keindahan yang terpampang. Bener. Ini soalnya kan kadang kerasa keganggu juga ya, kita pengennya menikmati keindahan alam, suasana yang berbeda gitu. Betul. Iya betul. Jadi akhirnya jadi yang nggak fokus juga gitu, nggak terlalu menikmati juga gitu. Saya ada di kayak misalkan teman-teman di Turki itu sebagian kalau kita lagi ngobrol nggak boleh ada mobile phone, nggak boleh ada handphone karena itu distraction buat mereka gitu. Jadi kalau kita lagi ngobrol, yuk kita hangout kemana? Oke, udah gitu nggak boleh ada handphone. Oke, jadi handphonenya nggak dibawa. Iya. Dan itu beda sensasinya gitu ketika kita tidak menggunakan handphone untuk aktivitas apapun. Ini ngalir ngidul. Ngomong-ngomong satu lagi ya pertanyaan sebelum kita selesaiin IG live kita. Ngomong-ngomong nggak pengen keliling Indonesia? Ini sedang.
Nah, kalau Jawa udah, pokoknya kalau Jawa itu perasaan udah deh, sampai ke Madura pun udah. Cuma ada satu yang belum, Malang. Saya belum pernah ke Malang, padahal pengen banget. Dan belum pernah ke Bromo, bayangkan. Belum pernah ke Bromo. Seorang Abdul ya, seorang world traveler belum pernah ke Malang gitu ya. Dan belum pernah ke Bromo. Jadi itu Tapi yang penting kan benar-benar udah pernah makan apel Malang, udahlah nggak apa-apa. sering. Kalau pemainnya sering. Tapi ini loh, apa rekomendasi? Pernah ini nggak? Coba orang Jogja nih, pernah ke Karimun iya. Jawa belum? Karimun Jawa udah pernah belum? Kamu gak usah tanya aku ya, aku kan cuman ini ya, interviewernya ya. Itu bagus banget, nget. Sumpah, bagus banget. Tadinya kan emang paling di masih daerah Jawa, pantainya kayak gitu-gitu juga gitu kan. Pas nyampe sana, luar biasa, bagus banget, beneran. Tapi kamu nggak videoin ya? Nggak apa? Nggak video, Oh, nggak rekam. enggak, karena pas waktu enggak, belum, karena pas waktu itu kan baru pertama tuh, nanti yang kedua kalinya baru direkam. Yes. Jadi teman-teman ya, yang baru pertama kali misalkan ke tempat mana gitu ya, nggak usah saran Abul sih, nggak usah direkam, biar kalian menikmati aja perjalanan, begitu ya Bul? Betul. Tapi bergantung orangnya sih, kalau misalkan orangnya suka Gimana? bergantung orangnya juga. Iya. Tiap orang kan beda-beda. Iya. Aku sih kalau baru datang, mending nikmati dulu aja gitu suasananya. Jangan terlalu heboh dengan rekam sana rekam sini gitu, karena bisa mengurangi nikmatnya sensasi jalan-jalan. Iya, benar banget, benar. Aku setuju banget. Dan kalau kita jalan-jalan tuh kayaknya ini ya Bul ya, kayak ngasih energi buat kita setelah perjalanan itu, ya nggak sih? Betul. Iya. Apalagi setelah bekerja yang cukup keras, setelah iya. Jadi ketika misalkan kesempatan jalan-jalan itu sangat luar biasa lah. Ini Ya, spread positive ya, vibes, ya kan? Iya. Baik, terima kasih Abul. Terima kasih banyak. Pokoknya nanti Cis dulu. itu air atau apa? Tas. Green tea. Minum dulu. Thank you. Oke, terima kasih Abul dan juga teman-teman ya. Yuk, nanti ke Jogja saya hubungin ya. Sip. Kalau ke Jogja. Yes, pokoknya kabari aja setelah pandemi sudah berakhir ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah gabung. Happy mind, happy life, always spread the positive vibes. Ya, terima kasih Abul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.